Banyak juga boleh, Fer. Enggak, saya kan tidak ditanya beliau. Oh, Beliau iya. tanyanya BW aja. Nambahin BW ini kan. Jadi saya nambahin BW, bukan nambahin beliau ya. Jadi saya bahkan buat buat tulisan, buat konten juga. Ketua KPU cuma 2.325 TPS yang suaranya beda dengan Sirekap. Cuma loh 2.325. Apa respon ke Ketua KPU yang saya baca dari media, mudah-mudahan medianya tidak keliru mengutip, yaitu nanti yang keliru ini akan diperbaiki waktu rekap di kecamatan. Jadi dia tidak mau memperbaiki di Sirekap itu, yang sudah salah itu. Coba bayangkan, kenapa tidak mau memperbaiki? Khawatir mungkin banyak bolongnya yang akan ketahuan dan algoritma itu nggak bisa dipertahankan lagi kalau diubahnya di situ. Makanya dia bilang akan diubah di proses manual di PPK. Pertanyaannya adalah jaminannya apa bakal diubah? Kalau PPK-nya bandel semua, lalu seperti kemarin, kalau saksinya yang barangkali tidak begitu kuat dibilang, kalau Anda tidak setuju dengan proses rekapitulasi kami, silakan Anda bikin keberatan, ya kan? Kemudian bikin komplain ke tingkat atasnya dan lain sebagainya. Nanti KPU Kabupaten Kota akan mengatakan hal yang sama. KPU Provinsi akan mengatakan hal yang sama, KPU Pusat mengatakan hal yang sama. Dan terakhir, silakan Anda pergi ke MK. Coba bayangkan. Jadi, data yang salah itu tetap dipertahankan karena algoritma tadi. Coba bayangkan kita harus membuktikan 6% dikali suara sahnya berapa misalnya. Ini kan dari awal kita tahu bahwa ada hal-hal yang tidak benar. Dan ini logik, bukan kita ngarang-ngarang kan? Logik. Nah, yang logis ini kemudian tidak direspon secara baik, secara bijak oleh KPU. Dia lontarkan saja dan dia nanti terakhir-terakhir kalau 2019 terjadi perbedaan yang mendasar, dia akan mengatakan bahwa yang Sirekap ini nggak berlaku, ini bukan formal. Ini hanya sekedar transparansi, tanggung jawab kepada masyarakat dan lain sebagainya. Karena waktu itu kan situng KPU dipermasalahkan di Bawaslu, lalu Bawaslu memerintahkan akan memperbaiki situng, tapi situng nggak diperbaiki. KPU cuma bilang ini unofficial, bukan yang hasil yang murni, hasil yang benar. Yang benar adalah rekapitulasi. Nah, rekapitulasinya itu yang kemudian sudah memenangkan paslon tertentu. Nah, kita tidak ingin segalanya menjadi terlambat, lalu kemudian bak sampahnya di Mahkamah Konstitusi. Yang kita juga kadang-kadang mempertanyakan, apalagi Paman Usman mau balik lagi nih. Iya. Jadi Mbak sama aja Mbak, kalau Mbak di bus ada yang nginjek kaki Mbak, tuh Mbak bilang, Mas, kaki nginjek kaki saya, laporkan aja ke polisi. Tapi kaki Mbak masih diinjak. Kan sebenarnya kita ngasih tahu bahwa kaki kita diinjak supaya diangkat, supaya tidak diteruskan. Ini enggak, tetap diinjak.